Selamat pagi semuanya, saya Leonardo Edward Theodora dari kelas 12 IPA 1 SMAN 12 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek agama Kristen yang diberikan oleh guru saya, Bu Emi Subrana. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum melaksanakan ujian praktek agama ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk kembali ada di sini, Tuhan. Memberikan aku kesehatan dan juga damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan sekarang aku akan melanjutkan kembali aktivitasku, dan aku akan melaksanakan ujian praktek agama Kristen Tuhan. Kiranya Engkau membimbing aku selama pelaksanaan ujian praktek ini, kiranya aku bisa menghasilkan hasil yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Untuk yang pertama, saya akan membacakan renungan firman yang saya ambil dari penggalan ayat Alkitab, yaitu Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari ayat ini saya bisa mengambil 3 poin penting. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang bisa saya tangkap di sini adalah kita sebagai umat Kristiani harus mempunyai semangat untuk tetap rajin dalam setiap perkara. Walaupun kita seringkali jenuh dalam perkara tersebut, tapi kita harus tetap memaksa diri kita untuk rajin karena Tuhan menginginkan itu dari diri kita. Dan kerajinan itu adalah bentuk di mana Tuhan inginkan agar kita menyelesaikan perkara yang Ia berikan dalam hidup kita, atau pekerjaan-pekerjaan yang Ia rencanakan dalam hidup kita. Lalu poin kedua yang saya tangkap dari firman ini adalah, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya, kita sebagai umat Kristen ini harus memiliki roh yang selalu berkorban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dan roh kita tidak menyala-nyala dalam Kristus, kita bukanlah umat Kristen yang baik, dan kita hanya memiliki iman yang dangkal, yang tidak berguna untuk hidup kita maupun untuk hidup orang lain. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Lalu untuk poin yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Dari poin yang pertama dan poin yang kedua, kita memiliki satu kesimpulan yang pasti untuk ayat ini, yaitu layanilah Tuhan. Karena dengan hidup yang sudah rajin dan roh yang menyala-nyala, kita harus memiliki tujuan yang lebih pasti lagi, yaitu melayani Tuhan. Memang setiap manusia itu harus memiliki tujuan hidup untuk melayani Tuhan. Karena tanpa hal tersebut, kita tidak ada gunanya untuk hidup di dunia ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat adalah kita harus hidup dengan rajin dan memaksa diri kita untuk rajin. Lalu kita harus memiliki roh yang menyala-nyala dan Roh Kudus harus terus diam di diri kita. Dan yang terakhir, kita memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melayani Tuhan. Dan tanpa tujuan tersebut, tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Sekian untuk renungan firman. Lalu yang berikutnya adalah sharing pengalaman saya mengenai ayat Alkitab tersebut. Saya memiliki suatu pengalaman di mana saya harus tetap rajin dan roh saya harus menyala-nyala. Yaitu saat saya belajar, karena seringkali saat saya belajar, saya merasa jenuh, saya merasa bosan, ataupun roh saya makin lama makin turun dan tidak semenyala-nyala sebelumnya saat pertama kali mau memulai belajar tersebut. Karena di saat kita memulai hal yang melakukan hal yang sama setiap harinya, pasti akan terasa jenuh dan juga lama-kelamaan kita akan malas melakukan hal tersebut. Tapi belajar adalah salah satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, dan saya yakin itu adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Karena dalam belajar, saya bekerja sebagai siswa yang baik dan melaksanakan tugas-tugas saya di sekolah. Jadi, saya harus tetap melakukan hal tersebut walaupun saya jenuh. Dan untuk menguatkan roh saya melakukan
saat teduh dan komunikasi dengan Tuhan pada malam hari agar saya bisa dikuatkan oleh Tuhan, dan saya membaca firman agar firman tersebut menjadi penuntun saya di saat roh saya terasa letih atau lesu dan pemikiran saya juga sedang jenuh-jenuhnya. Jadi yang bisa saya lakukan saat hal tersebut menyerang adalah membaca firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga pada keesokan harinya, tidak keesokan harinya, tapi setelah berlalu, akhirnya lama-kelamaan roh saya mulai menyala-nyala kembali dan saya mulai bersemangat kembali untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sekian untuk sharing pengalamannya. Lalu yang selanjutnya adalah doa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau sudah menyertai hidupku, Engkau sudah memberikan aku berkat rohani dan juga jasmani. Aku mengucap syukur atas segala yang Engkau berikan dalam hidupku ya Tuhan. Dan sebentar aku ingin menyampaikan doa-doa untuk orang-orang penting dalam hidupku. Yang pertama untuk ayahku. Terima kasih karena ia adalah ayah yang baik, ia adalah ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Kiranya Engkau memberikan ia kesehatan dan juga penyertaan Tuhan dalam setiap hidupnya, dan juga berkatilah ia Tuhan agar ia bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dan yang kedua untuk ibuku, terima kasih Tuhan atas ibu yang hebat, ibu yang kuat, yang mau membimbing anak-anaknya dengan baik, dan yang Kau mau menyertai dia, memberikan ia damai sejahtera dan sukacita Tuhan, agar ia selalu bisa menjalankan kesehariannya dengan baik. Dan yang ketiga untuk kakak dan adikku, kiranya Engkau mau memberkati mereka, memberikan mereka kemudahan dalam perkara mereka, baik di sekolah maupun dimanapun itu, kiranya Engkau menuntun jalan mereka Tuhan, agar mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Yang keempat untuk Bu Emi, aku mengucap syukur Tuhan atas guru yang baik. Aku mengucap syukur Bapak, kiranya Engkau menyertai Bu Emi, memberikan ia kekuatan dan menghadapi tugas-tugasnya, dan kiranya Engkau mau menumpangkan tangan-Mu atas dia agar ia bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Yang kelima, aku berdoa untuk umat Kristen di seluruh dunia, kiranya dimanapun mereka berada, dimanapun keadaan mereka dan apapun yang terjadi, kiranya Engkau mau menyertai hidup mereka, memberikan mereka kemudahan, memberikan mereka kesehatan, dan tuntunlah mereka Tuhan untuk bisa menjalani hidup mereka dengan baik dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk petinggi-petinggi negara Indonesia, kiranya Engkau mau menumpangkan tangan atas mereka, dan kiranya Engkau mau menyertai mereka Tuhan, agar mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik dan bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Dan yang terakhir aku ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim dan anak-anak yang terlantar, kiranya Engkau menyertai mereka seperti Engkau menyertai biji bola matamu, kiranya Engkau menjaga mereka Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka berkat, dan juga menuntun jalan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku juga berdoa Bapa untuk persembahan yang kuberikan walaupun sedikit, kiranya itu bisa berguna untuk pelebaran ajaran-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, sementara aku ingin melanjutkan kembali aktivitasku, aku mengucap syukur atas segala yang Kau berikan dalam hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Lalu yang terakhir, doa Bapa kami. Bapa yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan juga kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.